Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin di Yasrib sudah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan Mekah. Oleh karena itu, mereka menanti-nanti dan berharap-harap kedatangan beliau. Bahkan, beberapa dari mereka pergi ke Quba, suatu kampung yang letaknya beberapa mil dari Yasrib, untuk menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pagi mereka bersama-sama ke tempat itu. Jika sampai siang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum datang, mereka pergi dan berteduh sebentar di tempat lain. Ketika petang tiba dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga tiba, mereka pulang ke Yasrib. Begitu terus setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan memang masih agak jauh dari Yasrib. Suatu hari, ketika panas matahari tengah begitu terik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Quba. Saat itu, penduduk Quba juga sudah banyak yang memeluk Islam. Mereka juga tengah menanti-nanti kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, tidak seorang pun yang sudah mengenal wajah Rasulullah dan Abu Bakar. Oleh sebab itu, ketika beliau dan Abu Bakar berteduh di bawah pohon kurma, tidak seorang pun yang datang menyambut. Sampai akhirnya, lewatlah seorang Yahudi yang mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar yang tengah berteduh itu. Yahudi itu segera naik ke tempat yang tinggi dan berteriak sekeras-kerasnya. Hai, orang-orang Arab! Itulah orang-orang yang kamu harap-harap dan kamu nanti-nanti kedatangannya. Ia telah berada di sini. Ia telah datang. Orang-orang meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat selama beberapa hari di Quba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengabulkan permintaan itu. Beliau tinggal di rumah seorang sahabat Ansor bernama Kalsum bin Hadam. Banyak penduduk Muslim Yasrib yang belum melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan akan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melambung saat menanti kedatangan beliau. Mereka ingin bertemu laki-laki yang telah menderita jiwa dan raga dalam berjuang, terusir dari kampung halaman, tetapi tetap semangat, percaya diri, kokoh, berhati tulus, dan terus berdakwah tanpa pernah berhenti. Bagaimana dengan Ali bin Abu Thalib? Sesuai dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah mengembalikan barang-barang titipan kepada pemiliknya, Ali bin Abu Thalib berangkat hijrah. Ali pergi mengawal keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Abu Bakar. Mereka adalah Fatimah, Ummu Kulsum, Saudah, Ummu Aiman, dan anaknya Usamah. Selain itu,
juga turut istri Abu Bakar, Ummu Ruman dan anak-anaknya, Aisyah, Asma, dan Abdullah, juga orang-orang muslim lain yang lemah dan tidak berdaya. Terbayang dengan jelas betapa beratnya tugas Ali bin Abu Thalib saat berhijrah. Apalagi mereka semua kekurangan, sehingga Ali bin Abu Thalib harus berjalan kaki menempuh jarak lebih dari 400 km di tengah padang pasir itu. Selama perjalanan, mereka berhenti dan bersembunyi pada siang hari untuk menghindari kejaran pasukan Quraisy. Jika malam tiba, barulah mereka berangkat dan meneruskan perjalanan. Akhirnya, tibalah rombongan hijrah Ali bin Abu Thalib di Quba. Di sana, mereka berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih berada di tempat itu. Begitu jauh dan beratnya perjalanan, kaki Ali bin Abu Thalib membengkak dan dipenuhi luka di sana-sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat iba kepada sepupunya ini. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menyembuhkan semua luka di kaki Ali dan memulihkan kekuatannya seperti sedia kala. Dengan kedua tangan beliau yang mulia itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kaki Ali bin Abu Thalib. Alhamdulillah, segera saja pulihlah semua luka, kempislah bengkak, dan lenyaplah semua sakit dari kaki Ali bin Abu Thalib. Saat Ali bin Abu Thalib dan orang-orang yang dikawalnya tiba di Quba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhenti di sana selama lebih dari 10 hari. Dalam 10 hari itu, beliau dan para sahabat yang lain telah membangun sebuah masjid. Itulah masjid pertama dalam sejarah Islam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut masjid itu dengan nama Masjid Taqwa. Sampai kini, masjid itu dikenal sebagai Masjid Quba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang meletakkan batu untuk mendirikan Masjid Quba. Setelah itu, beliau menyuruh Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab, dan setelahnya Utsman bin Affan. Ammar bin Yasir adalah orang yang pertama kali membangun temboknya. Kemudian, para sahabat Muhajirin dan Ansor membangunnya bersama-sama.
Begitu masjid selesai, kaum muslimin di Kuba menyangka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tinggal di Kuba lebih lama lagi. Namun, Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berangkat ke Yatsrib. Begitu mengetahui hal itu, dengan wajah sedih, kaum muslimin Kuba mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya pelan, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan memang menghendaki rumah yang lebih daripada rumah kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerti betapa besar rasa sayang kaum muslimin Kuba terhadap dirinya. Beliau pun menjawab dengan kata-kata yang sangat halus. "Oh, tidak begitu. Allah memerintahkan saya berangkat ke Yatsrib. Karenanya, hendaklah tuan-tuan membiarkan unta saya terus melanjutkan perjalanan." Sebelum berangkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di Masjid Kuba. Para sahabat berkumpul di hadapan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Apakah Anda sekalian orang-orang beriman?" Semuanya terdiam. Tidak seorang pun yang berani menjawab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Apakah Anda sekalian orang-orang yang beriman?" Kembali semua orang terdiam, kecuali Umar bin Khattab. Saat itu Umar menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka semua orang-orang beriman, dan saya termasuk salah seorang dari mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Apakah Anda sekalian percaya kepada keputusan Allah?" Kali ini semuanya menjawab, "Ya." "Apakah Anda sekalian bersabar akan malapetaka yang menimpa?" "Ya, iya Rasulullah." "Dan apakah Anda sekalian bersyukur saat mendapatkan kebahagiaan?" "Bersyukur saat mendapatkan kebahagiaan?" "Ya, kami bersyukur ya Rasulullah." "Demi Tuhan, kalau begitu Anda sekalian orang-orang yang beriman." Masyarakat Islam tidak akan tegak jika tidak ada masjid. Oleh karena itu, perbedaan pangkat, kekayaan, kedudukan, dan lainnya akan terhapus jika umat Islam selalu bertemu setiap hari di masjid untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid juga merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk mempelajari syariah Allah.